Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin sudah diterangkan ayat ke-31 dari surah Yunus, di mana Allah Ta'ala berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun. Jadi katakanlah, wahai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki kekuasaan terhadap pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan ini? Maka mereka akan menjawab, Allah. Kalau begitu maka katakanlah, Muhammad, afala tattaqun, maka kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli tafsir makna ayat ini. Qul ayyuhar rasulu, katakanlah wahai rasul, lihaula'il musyrikina billahi, kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan kepada Allah. Katakan apa? Mayyarzuqukum minas sama'i wal ard. Mayyarzuqukum, siapa yang selalu memberi rezeki kepada kalian, min jihatis sama, dari arah langit, bi inzalil matari alaikum, dengan menurunkan hujan kepada kalian. Wa mayyarzuqukum minal ard wal ard, ya. Mayyarzuqukum minas sama'i wal ard, maksudnya wa mayyarzuqukum minal ard, dan siapa yang selalu memberi rezeki kepada kalian. Wa mayyarzuqukum minal ardi, dan siapa yang selalu memberi rezeki kepada kalian dari bumi ini. Bagaimana Allah memberi rezeki manusia dari bumi? Bima yumbitu fiha min nabatin, dengan cara Allah menumbuhkan pada bumi ini dari berbagai macam nabati, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Wa bima tahwihi min ma'adin, dan dengan dia menampung, Allah menampung pada menampung rezeki itu di bumi ini, min ma'adin, berupa barang-barang tambang. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati, maksudnya wa may yukhrijul hayya, dan siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup, minal mayyit, dari sesuatu yang mati, kal insani minan nutfah, seperti manusia yang hidup, dia keluar oleh Allah, Allah keluarkan minan nutfah, dari air mani, ya. Wat thairi, dan sebagaimana Allah mengeluarkan burung, ya, sesuatu yang hidup, minal baidah, dari telur itu. Kemudian wa may yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Wa may yukhrijul mayyita minal hayy, yaitu kan nutfati, seperti air mani yang keluar, minal hayawan, dari segala macam hewan, termasuk manusia. Manusia itu juga hewan. Kata orang Arab, al hayawanun natik, manusia itu hewan yang bisa bicara. Kata orang Arab begitu. Makanya pada manusia itu ada
sifat kebinatangan juga, ada sifat kehewanan juga. Ya, kecuali orang beriman, sifat hewaniahnya sudah dihilangkan. Jadi siapa yang bisa menghidupkan yang mati dari yang hidup? Kan nutfati minal hayawan, seperti nutfah air mani dari segala macam hewan. Wal baydati minat thairi, dan seperti telur dari burung. Telur benda mati keluar dari benda hidup, dari barang hidup, yaitu burung. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan, maksudnya wa may yudabbiru amros samawati wal ard, segala perkara langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa saja perkara yang ada padanya. Ini yang saya terangkan kemarin ya. Semua perkara di langit dan di bumi, semua urusan yang ada di langit maupun di bumi, urusan turunnya hujan, urusan angin, urusan cuaca dan sebagainya, itu semuanya ada di tangan Allah yang ngatur. Ya, yang ada di langit dan di bumi min makhluqatin, dari segala makhluk-makhluk Allah ini. Kalau mereka ditanya semua itu, fasayajibuna, maka akan menjawablah mereka bi'an, dengan jawaban bahwasanya fa'ilu dzalika kullihi, yang berbuat itu semuanya huwallah, dialah Allah. Jadi orang-orang Mekah itu sudah mengenal Allah. Walaupun mereka menyembah berhala, mereka itu tahu Allah. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu mereka tahu. Tapi mereka menyembah berhala. Kalau begitu Muhammad fakul lahum, fakul afala tatakun, gitu kan bunyi ayatnya. Fakul, maka katakanlah lahum kepada mereka Muhammad, afala ta'lamuna dzalika, apakah maka kalian tidak mengetahui semua itu? Wa tattaqun Allah, dan lalu kemudian kalian semua pada bertakwa kepada Allah, pada takut kepada Allah, bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan, menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan dengan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau sampean takwa kepada Allah, kalau sampean sudah tahu Allah itu yang memberi rezeki dan seterusnya tadi, ya ayo kalian semua pada takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan atau menjauhi larangan-larangannya, sebagai bukti takwa kita. Nah, sudah. Setelah itu, setelah ayat ini tadi, kemudian pada ayat berikutnya ini, ayat yang ke-32, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Apa kata Allah? Fadzalikumullah, maka itulah kalian, maka itulah, kalau bahasa kita maka itulah. Kalau orang Arab bilang maka itu kalian, agak lucu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Maka kalian-kalian yang itu tadi yang disebutkan oleh Allah di ayat di depannya itu, siapa yang beri rezeki pada kalian, siapa yang bisa menghidupkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati, siapa yang mengatur urusan kalian, semuanya tadi. Kalian-kalian disebut oleh Allah, kalian-kalian itu semua tadi. Fadzalikumullah, maka yang demikian itulah Allah. Yang bisa melakukan semua itu tadi adalah Allah. Rabbukumul haqqu, Allah itu Rabbukum, pemelihara kalian, Rabb kalian, Tuhan kalian, al-haqqu, yang benar. Tuhan yang benar, ya Allah itu. Selain Allah itu Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq,
Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ini yang sering saya sampaikan, sudah sampai sekarang kita pada suratnya. Famadza, maka apalah, ba'dal haqqi, sesudah kebenaran itu, illa dhalal, selain kesesatan. Maka apalagi sesudah kebenaran ini selain kesesatan? Maksudnya selain Al-Quran ini, selain Allah sebagai Tuhan dan selain Al-Quran sebagai pedoman hidup ini, tidak ada lagi kecuali semuanya itu kesesatan. Jadi selain Al-Quran itu semuanya itu sesat, kesesatan. Itu kata Allah itu begitu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi sesudah kebenaran ini selain kesesatan? Fa'anna, maka bagaimana tusrofun, kalian tuh bisa dipalingkan. Kok bisa loh manusia itu dipalingkan dari Allah itu loh, lalu menyembah kepada selain Allah, kok bisa-bisanya? Padahal Allah yang memberi rezeki kepada kita, kepada manusia ini semuanya. Allah yang menghidupkan kita sehingga kita masih hidup sekarang ini. Dan nanti Allah pula yang akan mematikan kita. Allah yang mengatur semua urusan kita. Walaupun pada zahirnya kita yang mengerjakan segala urusan, tapi hakikatnya secara hakiki Allah itu yang menjalankan urusan itu sehingga terlaksana. Ya, jadi urusan-urusan semua ada di tangan Allah. Lalu kenapa kalian manusia itu bisa dipalingkan dari Allah gitu? Allah bertanya ini kepada manusia nih. Nah, ayat ini saudara, oleh Kementerian Agama, coba kita lihat Kementerian Agama bagaimana menerjemahkan ayat ini. Ayat yang ke-32 dari surat Yunus ini. Fadzalikumullah, maka itulah Allah. Tuh begitu terjemahannya. Famadza ba'dal haqqi, fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Tuh. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka itulah Allah Tuhan kalian yang sebenarnya, yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Tuh, terjemahnya begitu sudah pas ini. Famadza ba'dal haqqi, maka tidak ada ba'dal haqqi setelah kebenaran itu. Setelah kebenaran ini tadi, kebenaran Al-Qur'an ini, kebenaran firman Allah ini, kalamullah ini. Kebenaran Allah sendiri sebagai Tuhannya manusia dan Tuhan seluruh makhluk ini. Selain kesesatan. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu tersesat, sudah sesat. Orang yang menjalani hidup ini dengan pedoman selain Al-Quran itu tersesat. Sudah. Makanya kita hidup ini berumah tangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Kalau tidak pakai Al-Quran, sesat semuanya kita ini. Mengatur negara nggak pakai Al-Quran, sesat kita ini. Makanya pemilu itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bukan Islam itu, bukan ajaran Islam. Demokrasi itu bukan ajaran Islam. Nggak perlu kita hidup memperjuangkan demokrasi, nggak perlu. Kita hidup tuh hanya memperjuangkan Islam, Islam, Islam. Udah, mati dalam keadaan seperti itu. Kalau nggak begitu, sesat. Itu Al-Quran itu enggak sembarangan Pak Bu ya. Nanti kita akan lihat nih di dalam surat yang lain. Saya tunjukkan, saya bawa Anda piknik ke surat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid,
Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tankusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Sampai sini nih. Di 5 ayat ini saudara sekalian, Allah berbicara tentang Al-Quran. Allah mengingatkan kita semua betapa pentingnya Al-Quran untuk dibaca, dipelajari, dan diamalkan dalam kehidupan ini, dan dijadikan sebagai landasan hidup kita, pedoman hidup kita, baik dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Allah mulai firman-Nya dengan kalamullah dengan ucapan Qaf. Wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Apa makna Qaf ini? Setelah Allah bersumpah dengan Qaf ini kan, sebagian tafsir, sebagian mufassir memaknai Qaf ini adalah qasam. Lalu diiringi dengan qasam berikutnya. Wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang mulia itu. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Karena Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk Allah. Kalamullah, firmannya Allah, omongannya Allah. Al-Quran itu ghaib, enggak kelihatan. Ini yang kita baca ini mushafnya, tulisannya. Al-Qurannya enggak kelihatan di Lauhul Mahfuz sana. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia. Wahai Muhammad, demi Al-Qur'an yang mulia ya, ketahuilah. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Bahkan mereka itu heran, mereka manusia Mekah itu, orang-orang Mekah dan semua manusia ini pada heran. An ja'ahum, bahwa telah datang kepada mereka munzirun, seorang pemberi peringatan, minhum, dari mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berasal dari mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini membawa Al-Quran, tapi orang-orang Mekah heran, kok ada utusan Tuhan kok manusia? Utusan Tuhan mestinya malaikat, kok manusia? Itu kan mereka dulu begitu ya. Lalu faqalal kafirun, maka berkatalah orang-orang kafir itu, hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang mengherankan, kok ada utusan Tuhan manusia. Itu. Terus yang mengherankan mereka bukan hanya turunnya Al-Qur'an ini yang merupakan kalamullah dan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kalamullah ini, bukan hanya itu yang mengherankan mereka. Bahkan mereka juga heran terhadap berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Yang diantara berita itu adalah Aidza mitna, kata mereka begitu, apakah apabila kami sudah mati, wa kunna turaba, dan kami sudah menjadi tanah, sudah menjadi debu, jadi tanah, lalu kami kata Al-Quran akan hidup lagi, kata Muhammad akan hidup lagi. Dzalika raj'un ba'id, itu adalah sesuatu pengembalian yang jauh. Itu tidak mungkin sudah jadi tanah hidup lagi. Enggak mungkin, kata mereka. Orang-orang tua kami sudah pada mati, enggak ada yang hidup lagi kok. Jadi itu kata mereka sesuatu yang jauh, enggak mungkin itu. Allah bilang lagi di belakangnya, Qad alimna ma tankusul ardu minhum, sungguh kami pun sudah tahu apa yang mengurangi bumi itu dari mereka.
Ketika mereka mati dimasukkan ke dalam tanah, bumi memakan daging mereka. Kami tahu proses itu, peristiwa itu. Wa indana kitabun hafiz, dan di sisi dia pada kami ada kitab yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, ini pokok dari 5 ayat ini, ada di ayat yang kelima ini. Bal kadzabu bil haqq, akan tetapi mereka telah mendustakan kepada Al-Qur'an itu, yang benar itu. Lama ketika ja'ahum, dia Al-Qur'an datang kepada mereka, maka kalau manusia mendustakan Al-Qur'an, fahum, maka mereka manusia fi amrim marij, ada dalam perkara yang kacau. Dulu guru kami mengartikan marij ini kacau. Kalau kita lihat di kamus di sini diartikan perkara yang kacau. Ini amrin marij, amrun marijun, perkara yang kacau. Jadi saudara, Al-Quran mengatakan, Allah berfirman melalui Al-Quran, bahwa kalau manusia berpaling atau mendustakan Al-Quran, gak percaya sama Al-Quran, maka urusan mereka, perkara mereka itu kacau. Pokoknya Pak, Bu, kalau manusia ini berpaling dari Al-Quran, sudah urusannya pasti kacau sudah. Urusan bernegara juga kacau, urusan rumah tangga pun kacau. Kalau rumah tangga itu tidak didasarkan dengan Al-Quran, kita berumah tangga pun pakai Al-Quran. Itu suami yang memimpin dalam rumah tangga itu, istri yang dipimpin. Gak boleh sebaliknya, istri ngatur suami, gak boleh. Gak ada cerita dalam Al-Quran itu kisah seperti itu. Suami yang pegang urusan, suami yang menentukan. Makanya sebelum jadi suami sampai harus ngerti Al-Quran dulu, baru beristri. Kalau belum punya ilmu Al-Quran terus beristri, kacau rumah tangganya. Sebentar aja terus bubar rumah tangga tadi, cerai. Angka perceraian tinggi karena apa? Belum ngerti. Jadi suami belum tahu bagaimana jadi suami, sudah kawin. Akhirnya kacau rumah tangga. Padahal pestanya habis miliaran. Banyak terjadi, kita lihat di kejadian itu. Terutama di kalangan orang-orang sugih-sugih itu. Orang-orang kaya-kaya. Jangan orang kaya, orang miskin pun ada yang kayak begitu. Menikah sebentar bubar. Kenapa? Karena mereka menikah itu tidak pakai landasan Al-Quran, asal-asalan, maaf, ya kayak hewan itu loh. Jadi manusia akan kacau kalau berpaling dari Al-Quran. Ada lagi ayat yang semisal ini, ya di mana itu ya? Dalam surat apa saya agak lupa, itulah satu lagi. Ini saya carikan sebentar ya. Saya enggak hafal sih seluruh Al-Quran ini, jadinya kalau mencari ayat-ayat tertentu itu harus nyontek dulu. Nah, Az-Zariyat. Nah, saya sudah nunjuk di sini tadi ini. Nah, cuma ayat berapa? Ayat 8. Nih. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 8. Habis dari ayat surat 50 kita piknik ke surat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Nah, ini dia. Was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif. Nih, demi langit yang mempunyai gugusan bintang ya, al-hubuk, jalan-jalan, orbit. Demi langit yang mempunyai
diterjemah Kementerian Agama di halaman berapa Pak? Ad-Dariyat 5:21. Wassama'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan, maksudnya orbit, tempat jalannya matahari, tempat jalannya bulan, tempat jalannya bintang-bintang. Innakum lafi qaulim mukhtalif, innakum sesungguhnya kalian lafi sungguh berada dalam qaulin perkataan mukhtalif yang berbeda-beda, yang berselisih. Jadi kalau manusia itu sudah berpaling dari Al-Quran, yang ada berselisih terus, gak ada persatuan tuh, gak ada, berselisih dalam sesuatu yang benar, berselisih dalam kebenaran, yang satu benar, yang satu salah. Bukan hanya itu, yufaku anhu man ufik, pasti akan dipalingkan darinya orang yang dipalingkan. Orang kalau berpaling dari Al-Quran, ya dia akan dipalingkan dari Al-Quran. Gak mau ngaji, gak akan ngerti agama, udah gak akan sudah. Oh, yang sudah ngaji aja bisa tersesat kok, apalagi yang gak ngaji. Sampeyan hidup gak pernah ngaji Al-Quran, sudah hidupnya pasti sesat yang ada gitu. Sehingga ya dari semua yang sudah disampaikan tadi, betul kata para ulama tentang ayat 32 surat Yunus ini. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka itulah Allah Tuhan kalian yang sebenarnya. Tuhan kalian yang sebenarnya itu adalah Allah, alladzi yaf'alu hadhil asya, yang dia selalu memperbuat semua urusan ini, segala sesuatu ini. Huwallah, dialah Allah, rabbukum, pemelihara kalian, Tuhan kalian. Ibnu Jarir mengatakan yaqulu ta'ala dzikruhu li khalqihi, berfirman Allah yang maha tinggi sebutannya kepada makhluknya, ayuhan nas, hei manusia, fa hadzal ladzi yaf'alu hadhil af'al, maka inilah yang memperbuat semua perbuatan-perbuatan ini, yaitu fayarzuqukum, maka dialah yang berbuat memberi rezeki kepada kalian, minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi, wa yamliku sam'a wal absar, dan dialah yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian, wa yukhrijul hayya minal mayyit, dan dialah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, wal mayyita minal hayy, dan yang mati dari yang hidup, wa yudabbirul amr, dan dialah yang mengatur segala urusan. Allahu rabbukumul haq, dialah Allah Tuhan kalian yang sebenarnya, la syakka fih, tidak ada keraguan padanya. Itu kata Ibnu Jarir, ya. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, itu maknanya begitu. Ibnu Katsir menerangkannya begini, fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka itulah Tuhan kalian yang sebenarnya, yaitu fahadzal ladzi taraftum, maka ini yang kalian sudah mengenal, bi annahu, dengan pengenalan bahwasanya, fa'ilun dzalika, yang berbuat itu, kullahu, semuanya, huwa rabbukum, dia adalah Tuhan kalian, pemelihara kalian, Rabb kalian, wa ilahukum, dan sesembahan kalian, al-haqqu, yang sebenarnya, yang benar, alladzi, yang yastahiqqu, hanya dia yang berhak, ayyufroda bil ibadah, untuk disendirikan dalam peribadahan. Jadi Allah itu ya, hanya Allah saja sendiri yang boleh diibadahi, boleh disembah. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang boleh disembah, boleh diibadahi. Itu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka apa sesudah kebenaran itu selain kesesatan? Kata Imam Al-Baghawi, makna kalimat ini yaitu fa aina tusrafuna an ibadatihi, maka bagaimana kalian manusia bisa dipalingkan dari menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, wa antum mukirruna bih, padahal kalian telah menetapi dengannya. Pak, kalian itu berikrar. Kalian kalau ditanya siapa yang beri rezeki, siapa yang menciptakan langit dan bumi, kalian bilang Allah. Kok kalian bisa dipalingkan dari Allah? Kok kalian bisa dipalingkan dari menyembah kepada Allah? Itu kata Imam Al-Baghawi. Kata Imam Ibnu Jarir, yaqulu, Allah berfirman, fa ayyu syai'in siwal haqqi
illa dhalal. Fa ayyu syai'in, maka apa saja sesuatu siwal haqqi selain kebenaran ini illa dhalal, kecuali adalah kesesatan. Jadi sesudah Al-Qur'an ini tidak ada lain selain kesesatan. Jadi di luar Al-Qur'an, ajaran apa saja di luar ajaran Al-Qur'an itu kesesatan. Mau ajaran itu namanya komunisme, kesesatan. Imperialisme itu kesesatan. Ya. Kapitalisme itu kesesatan. Apalagi? Nepotisme kesesatan juga, sama. Apalagi? Pokoknya pakai isme-isme segala macam isme yang ada di dunia ini. Ya. Itu semuanya itu kesesatan. Wahwal jaur, dan dia itu adalah penyimpangan an qasdis sabil, dari tujuan yang lurus, dari jalan yang lurus. Yaqulu, Allah berfirman, fa idza kanal haqqu huwa dza, maka jika kebenaran itu dia adalah ini, kalau kebenaran itu adalah ini, Al-Qur'an ini, faddi'aukum, maka pendakwaan kalian, dakwah kalian, ya ghairahu, selain dia. Kalau pedoman hidup itu selain Al-Qur'an, atau kalau Tuhan itu selain Allah, dakwaan kalian kepada selain dia, ilahan sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, warobban dan sebagai Tuhan, huwa dhalal, itu dia semuanya adalah kesesatan. Wadzahabu anil haqqi, dan pergi atau hilang dari kebenaran, la syakka fi, tidak ada keraguan padanya. Ibnu Katsir lain lagi beliau mengatakannya. Kata Ibnu Katsir, famadza ba'dal haqqi illal dhalal, maknanya yaitu fakullu ma'budin siwahu, maka segala yang disembah selain dia, selain Allah, batil, itu adalah batil. Sesuatu yang sesat, sesuatu yang batal. Tidak perlu dilakukan lagi, namanya batal. Ya. Kalau pemilu ini batal, gak jadi dilantik itu Pak Prabowo sama Gibran. Kalau MK memutuskan pemilu ini curang, terbukti kecurangannya secara TSM, maka dibatalkan demi hukum. Jret, gak jadi itu presiden dilantik. Kalau MK memutuskan seperti itu. Nah, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan selain dia, wahid, dia Allah Tuhannya satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan, kata Ibnu Jarir. Yaqulu, Allah berfirman, fa ayyu wajhin anil huda wal haqqi, maka ke arah mana dari petunjuk dan kebenaran ini tusrafun, kalian bisa dipalingkan, wasiwahuma, dan kepada selain keduanya, maksudnya selain kebenaran dan petunjuk ini, taslikuna, kalian memasuki. Kalian kok bisa memasuki jalan hidup, memasuki cara hidup, memasuki agama, tuntunan, pedoman hidup selain petunjuk Allah dan selain kebenaran yang datang dari Allah. Wa antum mukirrun, padahal kalian semua berikrar bi annalladzi, ya sudah berikrar bi anna, dengan bahwasanya alladzi tusrafuna anhu, orang yang dipalingkan darinya, ya huwal haq, dia itulah kebenaran. Yang dipalingkan dari kebenaran itu orang-orang yang sesat. Ya. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Fa anna tusrafun. Ibnu Katsir mengatakan, fa kaifa tusrafuna an ibadatihi ila ibadati ma siwahu. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari menyembah kepadanya kepada menyembah kepada selain dia? Kok kalian bisa menyembah kepada selain Allah itu? Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Kalau tadi wa antum mukirrun, di sini wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu annahur rabbu, bahwa dia Allah, bahwa dia adalah Tuhan, Allah itu adalah Tuhan, alladzi khalaqa kulla syai', yang dia telah menciptakan segala sesuatu, wal mutasarrifu fi kulli syai', dan dia yang membolak-balikkan dalam segala sesuatu. Itu segala sesuatu, keadaan apapun, Allah itu yang membolak-balikkan. Tidak ada sesuatu yang bisa membolak-balikkan keadaan ini selain Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, Tuhan kami yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami ini hanya kepada agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, sarrif qulubana,
balikkanlah, palingkanlah kulubana, hati kami ini, ila ta'atik, kepada ketaatan kepadamu. Itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua orang-orang selalu dijaga hatinya oleh Allah, tetap berada di jalan Allah sampai akhir hayat kita masing-masing. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.